Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 317, Istana Bawah Tanah. Pilar batu itu retak dan hancur menjadi kerikil, berguling ke lantai, mengubur Lili di bawahnya. Kakak senior kelima. Wajah Du Huagang pucat pasi saat melihat hasilnya, dalam sekejap, dia muncul di atas bangunan istana. Dengan satu gerakan telapak tangannya, dia meniup batu dan kerikil dari tubuh Lili, mengangkatnya, lalu mendarat di samping. Dua pengawal setengah baya berjubah biru juga bergegas ke sisi Lili. Ketika mereka melihat dari dekat besarnya luka tombak di dadanya, ketiganya menarik napas dingin yang tajam. Lukanya sangat dalam, darah terus mengalir tanpa henti. Yang lebih membuat mereka ngeri adalah di ujung lukanya, gumpalan api hitam menggerogoti dagingnya dan bahkan api Phoenix putih suci tidak efektif melawan mereka, sehingga gagal menyembuhkan luka Lili. Ini. Du Huaguang dan kedua pria itu merasa sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Sebuah siluet melesat ke arah mereka, mengayunkan tombak panjang dan menciptakan badai bayangan tombak yang mengerikan. Ketiga orang itu menoleh dan melihat Huang Xiaolong mengacungkan tombaknya ke arah mereka. Baik Du Huagang maupun kedua pria itu tidak berani menghadapi tombak berbahaya itu secara langsung, di saat mereka ragu-ragu, tombak itu telah menembus tenggorokan Lili. Dibantu Du Huagang dan para pria parubaya untuk berdiri, mata Lili menunduk, menatap tombak panjang yang tertancap di tenggorokannya. Mulutnya terbuka dengan susah payah, kau berani membunuhku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mati di tangan semut Xiantian. Lebih baik lagi, dia tidak pernah membayangkan kematiannya. Karena keberadaan Silver Dragon Augu, hanya ada sedikit orang di Bedlam Lands yang berani membunuhnya. Memangnya kenapa kalau aku membunuhmu? Huang Xiaolong membalas tanpa mengubah ekspresinya, sudah kubilang, hanya ada satu kesempatan. Tangannya lalu menarik keluar Eminent Holiness Halberd, menghindar agak jauh. Darah menyembur keluar dengan kecepatan tinggi, api suci White Phoenix berangsur-angsur meredup. Lili mencengkeram lengan Du Huagang dengan putus asa di saat-saat terakhirnya, berusaha keras untuk menghembuskan kata-kata terakhirnya sesekali, katakan, guru, katakan aku tidak bisa mengurusnya lagi, katakan padanya untuk membunuh orang ini, 1.000.000 keping. Du Huagang mengangguk dengan penuh semangat saat air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya, tubuh Lili yang tak bernyawa pun terkulai. Kakak senior kelima, teriak Du Huagang. Tidak ada jawaban. Namun, suara siulan angin terdengar lagi. Du Huagang menoleh kaget dan melihat tangan Huang Xiaolong tidak lagi memegang tombak panjang, melainkan dua bilah hitam yang memancarkan hawa dingin, menebasnya. Wajah Du Huagang pucat pasi, kepanikan dan ketakutan memenuhi matanya, namun tangannya secara refleks terjulur keluar, belenggu naga. Energi yang melimpah dari telapak tangannya berubah menjadi tali yang menyerupai urat naga, mengikat Huang Xiaolong. Namun, sebelum urat naga itu bisa mendekati Huang Xiaolong, urat-urat itu terpotong oleh lambaian bilahnya. Hampir seketika, bilah Asura menggorok lehernya. Serangan Huang Xiaolong terus berlanjut tanpa henti, bagaikan hantu, dia muncul di dekat dua pria parubaya berjubah biru. Sekali lagi, lampu pedang dingin berkilauan tanda kemenangan. Saat kaki Huang Xiaolong menyentuh tanah lagi di tempat dia berdiri sebelumnya, Du Huaguang dan dua pria lainnya jatuh ke lantai. Peng Feng dan Sun Haoran tercengang saat tiga kepala terguling, terpisah dari tubuh mereka. 4 orang setengah orang suci, semuanya mati. Ekspresi tercengang seakan terukir selamanya di wajah Peng Feng dan Sun Haoran saat tatapan mereka beralih dari kepala yang menggelinding di lantai ke Huang Xiaolong. Sun Haoran teringat perkataan gurunya, He Yun Xiong, jika tidak terjadi kecelakaan, Lili pasti bisa menerobos ke alam suci dalam waktu 10 tahun, tetapi sekarang, dia sudah mati. Melihat semuanya telah selesai, pedang Asura kembali ke tangan Huang Xiaolong dan dia berjalan menuju ke 4 mayat itu, mengambil 4 cincin spasial dari masing-masing mayat. Kemudian, dengan satu putaran tangannya, percikan api esensi sejati jatuh ke keempat mayat itu, langsung membakar semuanya menjadi abu-abu. Sun Haoran pernah melihat Huang Xiaolong melakukan hal yang sama sebelumnya, dengan mayat Wu Zhang, oleh karena itu, dia tidak begitu terkejut kali ini. Namun, Peng Feng menarik napas dalam-dalam menyaksikan tindakan Huang Xiaolong yang sudah dikenalnya dalam menghadapi Lili dan 3 mayat lainnya, mengubah mereka menjadi abu dalam sekejap. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Setelah membakar keempat mayat itu, Huang Xiaolong berjalan mendekati Peng Feng dan Sun Haoran, yang pikirannya kembali ke masa kini setelah merasakan Huang Xiaolong datang ke arah mereka. Melihat Huang Xiaolong mendekat, Peng Feng merasa gugup dan sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kakak ketiga senior, perkenalkan, ini kakak Huang. Sun Haoran memperkenalkan Huang Xiaolong kepada Peng Feng, lalu menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata, kakak Huang, ini kakak ketiga seniorku, Peng Feng. Peng Feng bergegas maju, saudara Huang, terima kasih banyak atas anugerah penyelamatanmu. Huang Xiaolong tersenyum dan menjawab, jangan sebutkan itu. Peng Feng menjawab dengan sopan, merasa sedikit tersanjung.
Kakak ketiga, apakah kamu tahu di mana tuan dan kakak senior tertua berada? Sun Haoran bertanya kepada Peng Feng, menunjukkan kecemasan, tuan dan kakak senior tertua mungkin dalam bahaya saat ini. Peng Feng juga tampak khawatir, setengah hari yang lalu, aku terpisah dari mereka, jadi aku juga tidak tahu di mana mereka sekarang. Namun terakhir kali aku melihat kakak senior tertua, dia sedang menuju ke area yang lebih dalam dari Istana Raja Hantu. Area yang lebih dalam dari Istana Raja Hantu. Seru Sun Haoran, mari kita menuju ke sana sekarang. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Huang Xiaolong, bertanya, Saudara Huang, apa rencanamu? Aku akan ikut denganmu. Huang Xiaolong menjawab dengan sungguh-sungguh. Menurut penjelasan Sun Haoran sebelumnya, kali ini, Sutra Raja Hantu kemungkinan besar akan muncul di bagian terdalam istana bawah tanah Raja Hantu. Huang Xiaolong memutuskan untuk ikut bersama mereka untuk memeriksa istana bawah tanah untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan teknik kultivasi Sutra Raja Hantu. Meskipun ia tidak membutuhkan teknik kultivasi lain, akan tetap bermanfaat jika ia bisa mendapatkan beberapa wawasan darinya. Sutra Raja Hantu, ada kemungkinan bahwa itu berisi catatan Raja Hantu dan pemahamannya tentang tahun-tahun kultivasinya. Hasil terbaiknya adalah memperoleh pil Raja Hantu yang disempurnakan sendiri oleh Raja Hantu. Menurut rumor, pil Raja Hantu ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menerobos ke alam Sein. Baik Peng Feng maupun Sun Haoran gembira karena Huang Xiaolong akan terus maju bersama mereka. Saudara Huang, kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Sun Haoran bertanya. Huang Xiaolong mengangguk. Harta karun di kuil hantu sudah dijarah bersih oleh kelompok Lili, jadi mereka tidak perlu lagi menjelajahi kuil hantu lebih jauh. Lagi pula, keempat cincin spasial telah diambil oleh Huang Xiaolong. Ketiganya terbang ke satu arah, menuju lebih dalam ke istana Raja Hantu. Saat mereka semakin dekat ke pusat istana Raja Hantu, aura hantu dan iblis semakin pekat sehingga pada titik tertentu, aura ini berubah menjadi kabut dengan bentuk aneh yang berbeda, menyelimuti langit di atas istana Raja Hantu. Dari jauh, itu tampak tidak berbeda dari gunung hantu atau gunung iblis. Suatu hari kemudian, mereka bertiga tiba di pintu masuk menuju istana bawah tanah. Pintu masuk bawah tanah itu tingginya melebihi belasan zang dan lebarnya, mengarah ke kegelapan yang tak berujung. Huang Xiaolong berada 100 meter dari pintu masuk, tetapi cukup dekat baginya untuk merasakan teror aura hantu dan iblis yang bertiup keluar dari istana bawah tanah, sampai-sampai membuat Huang Xiaolong gelisah. Dia mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya merasakan kegelisahan yang begitu kuat sejak dia tiba di dunia ini. Saudara Huang, bagaimana kalau kita masuk sekarang? Kata Sun Haoran. Huang Xiaolong mengangguk, karena dia sudah ada di sini, maka dia harus santai dan mengikuti arus. Dia bahkan lebih enggan untuk menyerah pada saat ini. Dengan gunung sumi yang dimilikinya, tidak akan ada yang salah. Ketiganya terbang melewati pintu masuk, dan dalam sekejap mata, siluet mereka ditelan oleh kegelapan istana bawah tanah, dikaburkan oleh aura hantu dan iblis yang mengepul. Saudara Huang, struktur istana bawah tanah ini sangat rumit, penuh dengan jebakan dan larangan, belum lagi banyaknya hantu dan setan. Setiap orang harus ekstra hati-hati dan waspada saat melangkah maju. Peng Feng mengingatkan. Huang Xiaolong mengangguk. Akan tetapi, tepat saat Peng Feng berkata demikian, ruang di sekeliling mereka beriak dengan gema hal-hal yang tidak wajar.